Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Kinerja Chapter 8, yaitu Human Capital Readiness. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Amelia Sandra Beauty NIM belakang 60, lalu yang kedua ada Indah Kusumastuti Rahayu NIM belakang 61, dan yang ketiga ada Maria Viani Kartika Dewi NIM belakang 068. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana organisasi mengembangkan ukuran kesiapan dari human capitalnya. Dapat dilihat di gambar 8.1 itu merupakan kerangka kerja untuk menjabarkan kesiapan sumber daya manusia. Ukuran dari human capitalnya dapat meliputi yang pertama, keterampilan dari karyawan itu, yang kedua ada bakat karyawan, dan yang ketiga pengetahuan untuk melakukan proses internal yang penting bagi keberhasilan strategi suatu organisasi. Kerangka kerja ini dapat digunakan organisasi untuk mengidentifikasi persyaratan human capitalnya untuk strategi yang digunakan, lalu untuk memperkirakan kesenjangan antara persyaratan human capital dan kesiapan karyawannya saat ini, dan untuk membangun program menutup kesenjangan antara persyaratan dan kesiapan. Nah, dalam proses pengukuran kesiapan human capital dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh individu yang melakukan setiap proses internal yang penting dalam strategi MAPS. Dapat dilihat pada gambar 8.2 berikut. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi keluarga kerja strategis. Sebelum itu, kenapa sih kita harus melakukan langkah pertama ini? Jadi yang pertama, organisasi itu memerlukan kontribusi dari semua karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Di sini manajer bertanggung jawab mengembangkan potensi semua karyawan dalam organisasi. Kemudian, proses manajemen sumber daya manusia strategis harus mengidentifikasi dan fokus pada beberapa pekerjaan penting yang memiliki dampak terbesar pada strateginya. Pada gambar 8.3 berikut menunjukkan strategic job families untuk Chemico Inc, yaitu pabrik bahan kimia khusus terdepan. Chemico Inc ini memberikan strategi solusi pelanggan dengan meminta insinyur membangun hubungan pribadi dan teknis dengan insinyur yang dipekerjakan oleh pelanggan utamanya. Insinyur Chemico menghasilkan solusi inovatif untuk masalah pelanggan melalui hubungan yang erat antara teknik dan pengembangan produk baru. Bagian eksekutif Chemico Inc mengidentifikasi 7 strategic job families untuk setiap proses inovasinya. Yang pertama ada Product Development Partnering Process. Ini ada bagian Joint Venture Program Manager yang bertugas secara efektif mengelola kompleksitas usaha patungan multi perusahaan. Lalu yang kedua ada proses penelitian terapan. Ini ada bagian Senior Scientist, yaitu seorang individu dengan penguasaan domain teknis sempit yang mengembangkan aplikasi produk baru. Lalu yang ketiga ada Customer Partnering Process. Ini ada bagian Solution Engineers, merupakan insinyur yang bekerja sebagai konsultan. Ia menerapkan produk Chemico Inc ini untuk menyelesaikan kebutuhan para pelanggannya. Yang keempat ada Order Fulfillment Process, ada bagian Call Center Representative, merupakan spesialis yang bekerja dalam kemitraan dengan insinyur solusi untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. Yang kelima ada proses perencanaan rantai pasokan. Dia memiliki bagian spesialis desain manajemen rantai pasokan yang merupakan individu yang memimpin rekayasa ulang besar Chemico Inc dari proses rantai pasokan. Kemudian yang keenam ada feedstock program. Ada bagian feedstock traders yang merupakan spesialis yang akan bekerja di kantor perdagangan energi yang baru didirikan untuk mencapai pengurangan biaya yang signifikan. Yang ketujuh ada Environmental Performance Program. Ini ada bagian Environmental Engineers yang merupakan spesialis yang menguasai udara bersih dan persyaratan air bersih dan pendekatan-pendekatannya. Nah, jadi singkatnya, berdasarkan strategi MAPS Chemico Inc ini, tim eksekutif mengidentifikasi ada 7 strategic job families. Dari families ini memperkerjakan sekitar 100, dari total pekerjaan ada 1.500 staff. Dengan demikian, keberhasilan strategi organisasi ini akan ditentukan oleh seberapa baik perusahaan mengembangkan kompetensi dari karyawan-karyawannya.
Nah, ini adalah inti dari fokus strategis ini. Pada langkah ke-1 tadi, organisasi itu mengidentifikasi job families yang menentukan keberhasilan strategis. Nah, pada tahap kedua ini, organisasi mendefinisikan persyaratan pekerjaan secara rinci, tugas, dan juga profil pekerjaan atau profil kompetensi. Profil kompetensi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia agar berhasil dalam suatu posisinya. Departemen SDM ini memiliki berbagai metode, yaitu seperti wawancara seseorang yang paling memahami persyaratan pekerjaan. Profil kompetensi ini juga memberikan referensi yang dapat digunakan oleh Departemen SDM saat merekrut, melatih, dan mengembangkan orang untuk posisi itu. Chemico Inc. menggunakan diagram sederhana di samping untuk menggambarkan 3 komponen dalam profil kompetensinya. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan latar belakang umum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, termasuk pengetahuan khusus pekerjaan. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini keterampilan yang dibutuhkan untuk melengkapi basis pengetahuan umum. Dan yang ketiga ada nilai. Merupakan seperangkat karakteristik atau perilaku yang menghasilkan kinerja luar biasa dalam pekerjaan tertentu. Kemudian pada step ketiga, organisasi menilai kapabilitas dan kompetensi karyawan saat ini dalam strategic job families. Penilai dapat mengambil dari berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi individunya. Setiap karyawan melakukan penilaian diri relatif terhadap persyaratan pekerjaan yang kemudian didiskusikan dengan mentor atau manajernya. Cara kedua yaitu seorang penilai meminta umpan balik 360 derajat dari atasan dan bawahan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kinerja. Umpan balik ini berfungsi sebagai dasar untuk dialog pengembangan karir. Penilaian ini memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan kinerja mereka saat ini dan pengembangan untuk masa depan. Pada gambar 8.5 ini merupakan strategic job and competencies dari Chemico Inc. Setelah melakukan langkah ketiga, dapat membuat bagan ini sehingga ditarik kesimpulan di bagian-bagian paling bawah itu terdapat berapa persennya kesiapan dari para human capital. Step 4 yaitu The Human Capital Development Program. Terdapat 2 pendekatan operasional, yaitu yang pertama The Strategic Job Family Model dan yang kedua yaitu The Strategic Values Model. Nah, untuk pengertian The Strategic Job Family Model yaitu menentukan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang memiliki dampak tinggi terhadap strategi peningkatan kualitas organisasi. Kemudian, untuk pengertian The Strategic Values Model yaitu dimulai dengan premis bahwa strategi melibatkan seperangkat nilai-nilai dan prioritas yang harus dimasukkan ke dalam tujuan dan tindakan semua orang. Pada The Strategic Job Family Model terdapat 2 komponen, yaitu 10% Strategic Job Families yang mana pada bagian tersebut diarsir, memiliki arti bahwa hal tersebut penting atau memiliki dampak tinggi terhadap strategi. Sedangkan 90% operational roles tidak diarsir, yang berarti hal tersebut memiliki dampak rendah terhadap strategi. Kemudian pada The Strategic Values Model memiliki 3 komponen, yaitu knowledge, skills, dan values, yang mana pada masing-masing komponen tersebut terdiri dari strategic job families dan operational roles. Pada bagian values diarsir, yang memiliki arti bahwa hal tersebut penting atau memiliki dampak tinggi terhadap strategi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai strategic job families pada perusahaan Gray. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, identify strategic job family. Pada bagian ini, perusahaan mengidentifikasi nilai-nilai human capital yang diminta oleh pelanggan. Nilai-nilai ini akan berpengaruh pada internal perspektif, customer perspektif, dan financial perspektif. Kemudian langkah yang kedua yaitu define kompetensi profile. Pada bagian ini mendefinisikan kompetensi yang dibutuhkan dari nilai-nilai human capital pada langkah pertama dalam tabel sell and skill.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu assess strategic readiness. Pada bagian ini dilakukan review berkala untuk mengukur level dari kesiapan human capital. Kemudian langkah yang keempat yaitu Human Capital Development Program. Pada bagian ini dibentuk template TWI atau Training Within Industry untuk masing-masing sel dan skill yang terdapat pada langkah kedua. Kemudian yang kelima, terbentuklah Human Capital Readiness Report. Selanjutnya kami akan membahas mengenai strategic values model pada perusahaan BAS. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, strategic priorities, yang terdiri dari beberapa tujuan strategis. Kemudian yang kedua yaitu strategic value profiles. Pada bagian ini merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan strategis pada langkah pertama. Kemudian yang ketiga yaitu strategic value profile detail. Pada bagian ini menjelaskan secara detail dari masing-masing poin dalam langkah kedua. Kemudian yang keempat yaitu assessment process, yaitu merupakan titik umpan balik dari strategi. Kemudian yang kelima yaitu terbentuklah Human Capital Readiness Report. Selanjutnya, studi kasus tentang National City Corporation. Background dari National City Corporation sendiri yaitu didirikan pada tahun 1845, di mana National City adalah bank terbesar ke-9 di Amerika Serikat yang mempekerjakan lebih dari 33.000 orang, di mana perusahaan ini berkantor pusat di Cleveland, Ohio, dan beroperasi di Ohio, Pennsylvania, Indiana, Kentucky, Illinois, dan Michigan. Di mana dengan lebih dari 1.200 cabang retail, bisnis utamanya meliputi perbankan komersial dan retail, keuangan konsumen, manajemen aset, pembiayaan dan pelayanan hipotek, dan pemrosesan kartu. Selanjutnya ada strategi yang digunakan oleh National City Corporation. Nah, National City Corporation sedang mengalami perubahan budaya sebagai organisasi, di mana National City Corporation lebih menekankan pada kebutuhan pelanggannya, yaitu berfokus pada kualitas layanan, pendapatan, dan pengendalian biaya. Di mana untuk lebih fokus kepada pelanggannya, National City menciptakan janji merek juara pelanggan, yang menyatakan National City peduli untuk melakukan apa yang benar bagi pelanggan. Nah, organisasi sumber daya manusia memiliki peluang unik untuk menangani merek dalam hal dukungan korporat dan menetapkan standar merek untuk pelanggan internal, di mana National City Corporation menggunakan balance scorecard yang digunakan oleh organisasinya. Nah, National City Corporation ini ingin memulai upaya balance scorecard dalam human resource-nya karena prioritas untuk memastikan kesiapan strategis tenaga kerjanya. Jadi balance scorecard itu kan untuk mengukur kinerja perusahaan, di mana National City Corporation memakainya untuk memakai kesiapan strategis tenaga kerjanya tersebut untuk mengembangkan perusahaannya, untuk menunjang perusahaan itu menjadi lebih maju. Nah, di sini ada strategi map dari National City Corporation yang dirumuskan oleh human resource perusahaannya. Di sini dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu yang pertama financial perspektif, customer perspektif, internal perspektif, learning and growth perspektif. Yang pertama ada financial perspektif, di mana di bagian atas sendiri dirumuskan yaitu meningkatkan nilai pemegang saham National City, di mana hal tersebut menjadi tujuan utama dari perusahaan dan didukung oleh 2 tujuan di sebelah kanan dan kiri, yaitu memungkinkan pertumbuhan pendapatan bersih dan memaksimalkan laba atas investasi pada orang. Yang mempunyai filosofi, yaitu bahwa dengan berinvestasi secara strategis dalam sumber daya manusia, pengembalian finansial akan mengikutinya. Selanjutnya ada pada bagian customer perspektif. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu business partner dan juga National City employee. Di sini
sebenarnya mereka mempunyai dua kebutuhan yang berbeda untuk kepada human resource dalam perusahaan itu sendiri. Mungkin saja bisnis partner membutuhkan human resource untuk menjadi mitra dan penasihat terpercaya. Nah, national city employee-nya membutuhkan human resource untuk mencari layanan yang berkualitas. Selanjutnya ada internal perspektif, di mana dalam internal perspektif ini mempunyai tujuan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, merekrut orang-orang yang terbaik dan cerdas, di mana di sini dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipilih itu tepat untuk dipekerjakan dalam hal budaya yang berfokus pada pelanggan, di mana orang-orang tersebut dalam melayani pelanggan memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Lalu ada budaya kinerja tinggi yang memungkinkan kesuksesan. Nah, di sini sangat penting untuk mendorong retensi karyawan, yaitu perlunya manajemen kinerja yang ketat dan kebutuhan untuk fokus pada pengembangan karyawan. Selanjutnya, memberikan komunikasi yang mengutamakan pelanggan. Nah, di sini tim komunikasi membantu untuk mengkomunikasikan arah organisasi dan peran human resource sendiri dalam melaksanakan strategi dari National City Corporation. Nah, yang terakhir yaitu memberikan layanan berkualitas tinggi yang konsisten, di mana hal tersebut adalah tujuan utama atau tema terakhir yang benar-benar dibahas adanya perlunya layanan berkualitas tinggi yang konsisten, di mana human resource ini merumuskan tujuan yang baik. Selanjutnya, yang terakhir ada learning and growth perspective, di mana di sini memiliki tema keseluruhan untuk karyawan human resource, menjalankan strategi yang berfokus pada pelanggan, di mana mempunyai 3 tujuan utama, yaitu mengetahui bisnis, berkomitmen untuk kesuksesan semua orang, dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.